alat bukti bahwa penerapan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 oleh penasihat hukum terdakwa adalah sah secara formal, namun secara substansial dasar-dasar keberatan yang diajukan tidak ditopang oleh argumentasi hukum yang kokoh. Surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 133 dan seterusnya adalah dokumen hukum yang sah, valid dan memenuhi seluruh persyaratan undang-undang untuk dijadikan kompas pemeriksaan perkara. Bahwa setelah membaca, meneliti dan menganalisa nota perlawanan eksepsi dari tim pembela terdakwa Dr. Tifa tertanggal 9 Juli 2026, melalui kesempatan ini kami selaku penuntut umum menyampaikan apresiasi atas nota perlawanan eksepsi yang diajukan oleh tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Membela hak terdakwa merupakan esensi dari due process of law. Namun, setelah menelaah secara seksama seluruh dalil keberatan tersebut, kami menemukan adanya lompatan logika hukum, logikal falasi, mencampur adukkan antara syarat formal surat dakwaan dengan materi pokok perkara pembuktian, serta penafsiran keliru terhadap rezim hukum pidana, transisional, dan hukum cyber. Izin dilanjutkan, Mas Riki. Izin melanjutkan yang mulia. A. Tanggapan atas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara sah dan mengikat berdasarkan hukum positif. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada halaman 6-8 yang mendalilkan adanya kekacauan penentuan lokus delikti dan lompatan logika yang fatal karena surat dakwaan menguraikan lokasi fisik di Jakarta Pusat, mengutip dasar domisili saksi di Jakarta Selatan, namun melimpahkan perkara ke Jakarta Timur, bahwa tim advokat terdakwa mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara akuo dengan alasan lokus delikti berada di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan SK KMA, cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryono atau di Projo DKK, sehingga diklaim melanggar asas delegatus non potest delegare dan asas spesialistik. Penuntut umum menyampaikan bantahan sebagai berikut. Bahwa tim advokat terdakwa berpikir secara konvensional analog dengan mengunci bahwa karena peristiwa material atau talk show terjadi di MNC Conference Hall Ainus Tower, Menteng, Jakarta Pusat, maka kompetensi relatif mutlak hanya milik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, serta penyebaran konten digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penentuan lokus delikti tunduk pada perluasan doktrin hukum peradilan. A. Teori alat atau instrumen teori, tempat di mana alat cyber atau sistem elektronik itu digunakan untuk mengunggah atau mentransmisikan konten. B. Teori akibat, tempat di mana transmisi elektronik tersebut diakses, diunduh atau didownload dan menimbulkan akibat material berupa keonaran atau kerugian bagi korban atau publik. Pencantuman Ainus Tower Jakarta Pusat dalam surat dakwaan kedua primer adalah bentuk kecermatan penuntut umum dalam memaparkan actus reus fisik awal atau tempat produksi konten. Namun karena dampak digital dari unggahan terdakwa bersifat ubiquitas atau terjadi di mana saja di seluruh ruang digital secara simultan, maka yurisdiksi relatif tidak berhenti hanya di wilayah Jakarta Pusat. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan kesimpulan sepihak saat mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau pasal 84 ayat 2 mengenai kediaman sebagian besar saksi untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencantuman alur kompetensi tersebut bukanlah kekacauan, melainkan pemenuhan syarat formal kronologi yurisdiksi sebelum perkara ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa penuntut umum sengaja menguraikan elemen Jakarta Selatan dalam surat dakwaan
untuk menegaskan prinsip efisiensi peradilan, yaitu membuktikan secara limitatif bahwa tempat terdakwa ditemukan dan kediaman sebagian besar saksi yang akan hadir memang lebih dekat dan relevan diakses dalam radius wilayah hukum DKI Jakarta, bukan di luar provinsi. Ini adalah prasyarat administratif yang wajib dilewati sebelum melangkah ke ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bahwa argumentasi tim advokat menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai doktrin koneksitas perkara, asas dominus litis dan perluasan kewenangan absolut Ketua Mahkamah Agung dalam ranah hukum acara pidana. Bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersandar penuh pada pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memberikan mandat mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengalihkan yurisdiksi relatif suatu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya demi alasan keamanan, ketertiban umum, atau efisiensi peradilan. Bahwa tim advokat terdakwa membangun argumentasi eksepsinya di atas sebuah premis tunggal yang keliru dan manipulatif dengan menyatakan bahwa SK-KMA nomor 114-KMA/SK.HK2.2 2026 cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryonoto Diprojo DKK tanpa menyebutkan nama terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma secara spesifik. Penuntut umum meminta majelis hakim yang mulia untuk memeriksa secara langsung dokumen otentik SK-KMA tersebut, di mana kebenaran material dan formal dari dokumen tersebut secara nyata mematahkan kebohongan eksepsi terdakwa. Meskipun pada bagian judul atau kepala SK-KMA menggunakan singkatan DKK demi penyederhanaan administrasi, namun pada bagian diktum memutuskan menetapkan pertama dan kedua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara terang benderang tertulis dan legal mencantumkan pertama menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto Diprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dengan ditemukannya fakta bahwa nama terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma tertulis secara eksplisit dalam amar penetapan SK-KMA, maka seluruh argumentasi penasihat hukum mengenai ketidakjelasan subjek hukum gugur demi hukum. Bahwa asas delegatus non potest delegare bermakna bahwa seorang delegator atau penerima wewenang tidak boleh melimpahkan kembali wewenang tersebut kepada pihak lain atau subdelegasi. Dalam kasus ini, Ketua Mahkamah Agung tidak mendelegasikan wewenangnya kepada siapapun. Ketua Mahkamah Agung menggunakan kewenangan atributif asli dari undang-undang untuk menunjuk langsung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian melaksanakan kewenangan yurisdiksi tersebut secara mandiri bukan sebagai delegasi dari delegasi. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 junto pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur secara rigid pemisahan antara sumber wewenang atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Karena Ketua Mahkamah Agung memperoleh wewenang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung dari Undang-Undang, maka tindakan Ketua Mahkamah Agung adalah tindakan atributif. Doktrin delegatus non potest delegare atau penerima delegasi tidak boleh mendelegasikan lagi demi hukum tidak dapat diterapkan karena Ketua Mahkamah Agung bertindak sebagai pemberi kuasa pertama berdasarkan mandat undang-undang bukan sebagai pihak yang menerima delegasi kekuasaan. Bahwa asas spesialitas atau spesialitas mensyaratkan bahwa suatu tindakan hukum atau keputusan administrasi harus merujuk pada objek dan urusan yang spesifik. SK-KMA nomor 114 tahun 2026 telah memenuhi unsur ini secara sempurna karena secara limitatif menyebutkan nomor klaster perkara, peristiwa hukum penyebaran materi elektronik yang dimaksud, serta mengunci subjek hukum utamanya. Penyebutan DKK mempertegas spesifikasi bahwa seluruh orang yang terlibat dalam berkas perkara berlanjut atau berkaitan tersebut ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan syarat sahnya sebuah keputusan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu wajib memenuhi syarat kewenangan, syarat prosedur, syarat substansi. Syarat substansi terpenuhi apabila objek keputusan tersebut sudah jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Asas specialist state ini menghendaki agar setiap ketetapan tata usaha negara memiliki spesifikasi urusan yang jelas dan tidak mengambang. SKKMA Aquo telah memenuhi asas ini secara paripurna karena keputusan tersebut secara limitatif mengunci surat permohonan dari 3 instansi dalam kurung Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjelaskan klaster perkara cyber yang dimaksud dan menyebutkan nama kedua terdakwa secara lengkap. Tidak ada ruang ambiguitas sedikit pun yang dapat merugikan hak pembelaan terdakwa. Dengan demikian, dalil nota perlawanan dari tim advokat terdakwa mengenai kompetensi relatif adalah argumen yang lahir dari ketidakcermatan membaca dokumen negara, cacat logika, dan mengada-ada. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2026 adalah sah dan berlaku mengikat bagi terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara hukum berwenang mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Keberatan terdakwa harus ditolak seluruhnya. B. Tanggapan atas dakwaan tidak dapat diterima karena pencabutan pengaduan SP3 terlapor lain atau hak menuntut negara tidak gugur atas asas ondel barheit van Klah tidak dapat diaplikasikan pada delik biasa. Menanggapi nota perlawanan atau eksepsi tim advokat terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada bab 3 halaman 8 sampai 11 yang mendalilkan bahwa hak menuntut negara telah gugur demi hukum akibat adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan terhadap terlapor lain, yaitu saksi Egy Sujana dan saksi Damai Hari Lubis, berdasarkan asas onderbarheid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan, X pasal 79 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025, junto pasal 24 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023, penuntut umum menyampaikan tanggapan untuk menolak seluruh dalil tersebut dengan dasar hukum sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa tim advokat atau kuasa hukum terdakwa membangun silogisme keliru dengan menyatakan bahwa karena kasus ini bermula dari satu laporan polisi yang sama atau satu kesatuan aduan oleh saksi IR Haji Joko Widodo, maka berdasarkan asas ondel barheit van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan, X pasal 24 Undang-Undang 1 tahun 2023, pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana, saksi Damai Hari Lubis otomatis menggugur hak menuntut terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Akan dilanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan majelis. Bahwa argumentasi ini mengandung cacat konseptual yang fatal karena mencoba menggeneralisasi seluruh isi surat dakwaan sebagai delik aduan absolut. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menggunakan struktur surat dakwaan kombinasi yaitu sebagai berikut. A. Delik biasa pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tidak dapat digugurkan oleh pencabutan laporan oleh pihak manapun. Sifat hukum atas pencabutan aduan tidak berdampak dan negara tetap wajib melakukan penuntutan demi ketertiban hukum umum. B. Delik aduan pasal 433 dan pasal 434 KUHP nasional yang dapat digugurkan jika pencabutan memenuhi syarat subjektif objektif penuh. Gugur bagi pasal aduan spesifik jika ada penyelesaian restoratif yang sah. Bahwa karakteristik delik biasa yaitu dakwaan pertama, ketiga, dan keempat yang diajukan oleh penuntut umum memuat klausul pelanggaran pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pasal-pasal tersebut adalah delik biasa yang menempatkan negara melalui penuntut umum sebagai representasi kepentingan publik untuk melanjutkan penuntutan tanpa bergantung pada kehendak pelapor. Bahwa asas ondel barheit
hanya berlaku untuk delik aduan absolut. Sifat tidak dapat dibagi-baginya pengaduan hanya bekerja pada ranah delik aduan murni. Bahwa tindakan siber yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada 5 unggahan spesifik dari akun media sosial milik terdakwa sendiri. Meskipun kasus ini bermula dari satu nomor laporan polisi yang sama untuk 8 orang terlapor, secara teknis digital tindakan pengunggahan atau uploading konten oleh terdakwa adalah perbuatan material yang berdiri sendiri atau mandiri dan menghasilkan footprint digital yang terpisah dari 23 unggahan milik terdakwa KRMT Roy Suryo Noto Budi Projo dalam perkara lain, saksi Egy Sujana, saksi Rismon Sianipar atau saksi Damai Hari Lubis. Bahwa pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana DKK dalam mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual dan tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari tindakan siber yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Tifauzia Tiasuma. Bahwa tim advokat terdakwa mencoba menggiring opini bahwa ini adalah sengketa kehormatan pribadi atau delik aduan. Padahal, pasal-pasal utama yang didakwakan memiliki objek hukum yang jauh berbeda, yaitu delik aduan melindungi kehormatan atau nama baik individu, kemudian pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi integritas sistem, data digital, dan kepastian otentisitas dokumen di ruang publik atau data and system integrity. Kemudian, pasal keonaran melindungi keterlibatan umum masyarakat atau public order. Karena terdakwa didakwa memanipulasi data elektronik dan menyebarkan konten yang berdampak luas pada ketertiban publik, perbuatan tersebut sudah bergeser dari sekedar menyerang nama baik pribadi menjadi kejahatan terhadap publik. Oleh karena itu, perdamaian antara pelapor dengan terlapor lain tidak bisa menghapus tindak pidana publik yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Bahwa tim advokat terdakwa perlu mencermati lebih lanjut pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang secara eksplisit berbunyi, pencabutan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Kata pelaku di sini bermakna kata ganti orang yang bersifat tunggal dan spesifik mengacu pada subjek hukum yang melakukan upaya pemulihan. Keadilan restoratif bukanlah peranata hukum untuk memutihkan suatu laporan polisi secara kolektif, melainkan insentif hukum yang diberikan secara individual atas itikat baik subjek hukum tertentu. Karena terdakwa Tifauzia Tiasuma tidak pernah melakukan perdamaian dan memenuhi kesepakatan pemulihan dengan korban, maka terdakwa tidak berhak menuntut persamaan perlakuan hukum atas SP3 milik orang lain. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan rekayasa kualifikasi dan melanggar batas objek laporan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 176K/PIT/2021. Argumen ini tidak berdasar hukum karena jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 176K/PIT/2021 berlaku untuk perkara yang murni bersumber dari delik aduan pencemaran nama baik konvensional yang kemudian dipaksakan menjadi delik biasa tanpa adanya perbuatan material siber yang baru. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/12 Romawi/2024 menguji batasan frasa orang lain pada pasal 27A Undang-Undang ITE atau penghinaan. Sementara itu terdakwa dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik. Ratio desidendi dari pasal 35 bukanlah melindungi nama baik, melainkan melindungi integritas data publik dan keamanan cyber atau data and system integrity. Ketika ijazah publik seorang pejabat negara dimanipulasi di ruang cyber, perbuatan tersebut secara otomatis bergeser dari sengketa privat menjadi delik cyber murni yang bersifat publik. Bahwa perkara yang sama harus diputus sama apabila subjek hukumnya berada dalam posisi dan tindakan prosedur yang sama. Saksi Egy Sujana DKK berada dalam status perkara dihentikan karena mereka menggunakan hak proseduralnya untuk berdamai lewat restoratif justice. Terdakwa Tifauzia Tiasuma secara sadar menolak atau tidak menempuh jalur tersebut, menyamakan perlakuan hukum antara subjek yang kooperatif atau berdamai dengan subjek hukum yang tidak berdamai justru merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, argumentasi tim advokat terdakwa mengenai gugurnya hak menuntut akibat pencabutan laporan pihak lain adalah argumentasi yang cacat doktrin, keliru menafsirkan aturan hukum transisional, dan tidak berdasar hukum. Pencabutan aduan pada delik aduan absolut tidak dapat mematikan penuntutan atas delik biasa, yaitu pasal 32, 35 Undang-Undang ITE, dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang melekat pada surat dakwaan.
Dengan demikian, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh keberatan tim advokat terdakwa pada bab 3 ini dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum tetap sah, kuat, serta dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mohon izin dilanjutkan rekan saya, Majelis.